anjrahing kang puspita kasiliring samirana mre sekar kadung ko ngagandanya. Salam Rahayu, salam budaya Jawa. Selamat datang, selamat jumpa kembali. Kita bersama-sama kembali untuk membahas seputar budaya Jawa, adat istiadat, tingkah laku. Hari ini kita akan membahas apa ini? Ananda Dio, Ananda Bagas. Kalau ada yang mau dibahas atau dipertanyakan, atau Ananda Dio juga sendiri sama Ananda Bagas tahu, tolong diberitahu kepada Bapak, kepada pemirsa. Semoga tontonan ini menjadi bermanfaat. Kira-kira apa yang mau dibahas? Ya, begini Pak, saya ingin bertanya. Ya. Pertanyaan saya ini mungkin bisa jadi pembahasan untuk episode kali ini, gitu ya Pak. Ya. Selama ini saya sering mendengar paribasan Jawa Pak yang berbunyi ajining diri sokolati, ajining rogo soko busono Pak. Ya. Nah, menurut Bapak sendiri itu paribasan Jawa tersebut itu mengandung makna apakah Pak, ataukah berguna dalam bentuk apakah Pak dalam kehidupan bermasyarakat khususnya bagi kebudayaan Jawa Pak? Ya. Itu aja. Nah, itu aja. Ya. Ananda Bagas, gimana? Ada yang mau dibahas atau nanti? Nanti aja dulu. Nanti ya. Jadi gini, seperti Bapak sudah sering terangkan dalam episode-episode sebelumnya, bahwa orang Jawa itu selalu menjaga pribadinya, menjaga dirinya, jangan sampai orang lain terluka, orang lain itu sakit hati, orang lain itu menjadi tidak senang. Karena seperti orang Jawa berprinsip bahwa kehidupan adalah hamemangun karyana tiaseng sasomo, ya. Oleh karena itu ajining diri sokolati itu adalah bentuk dari salah satu perbuatan, ya, tapi yang sangat esensial, sangat inti, bahwa lati sendiri adalah lidah, ya. Jadi tindak tanduk orang itu atau perbuatan orang itu bisa dilihat dari perkataannya, apa yang dikeluarkan dari latinya, dari lidah, ya, lidah. Nah, kalau orang Jawa itu ati lati nyawiji, artinya harus bahwa perbuatan itu dari dalam hati dan perkataan itu harus satu, tidak boleh mencela-mencele, kan seperti itu, ya. Nah, itu makanya orang Jawa itu yang seperti Ananda Dio katakan ajining diri sokolati. Ajining diri itu artinya aji, bahwa jiwa kita, kekuatan kita ada di lati, ada di lidah kita, ada di perkataan kita. Kehidupan sehari-hari kita sering mengatakan esok dele, sore tempe. Nah, itu salah satu termasuk pitutur Jawa yang orang sering berubah-ubah, sehingga akan membuat orang lain tidak senang, tidak suka, bahkan membenci kita.
seandainya kita berjanji sama orang lain, oke, saya besok akan ke rumahmu atau traktir makan kamu. Nah, ketika harinya tiba, dia tidak jadi. Nah, itu berarti apa? Bisa dikatakan nggak aji ning diri sokolati? Ya berarti dia tidak punya aji ning diri, karena perkata-kata perbuatannya itu tidak sesuai, orangnya wiji karo atine gitu. Nah, dalam dunia pewayangan itu jelas sekali ditunjukkan oleh tokoh sentral dalam Mahabharata, yaitu gembongnya Kurawa. Nah, ini gembongnya Kurawa. Ini adalah Duryudono, ya, Duryudana atau Suyudana. Ini yang tidak bisa menjadi contoh baik buat orang Jawa. Walaupun dia tidak baik, tapi tetap itu ada ceritanya. Yang Ananda Dio tadi katakan ajining diri sokolati, ini pernah ditunjukkan oleh Duryudana dalam lakon Kresna Duta, ya. Pada waktu itu Kresna datang ke Astinapura, dia bertemu dengan Duryudana sebagai duta utusan para Pandawa untuk menagih janjinya si Duryudana untuk mengembalikan Astina, setengah Astina dan kerajaan Ngamarta atau Indrapura diberikan kembali kepada Pandawa. Seperti itu bukan? Ya, janjinya seperti itu. Kemudian datanglah Kresna datang menagih, "Hai Prabu Duryudana, bukankah kamu telah berjanji kepada adik-adikmu Pandawa untuk mengembalikan separuh Sigar Semongko kembali ke Astina, kembali kepada Pandawa, dan seutuhnya Indraprasta dikembalikan kepada Pandawa." Nah, pada waktu itu, ya, pada waktu lakon Kresna Duta itu hadir Drestarsasta, ayahnya si Duryudana, ibunya Gendari, termasuk Abiyasa. Datang hadir tuh para eyang-eyangnya Kurawa Pandawa untuk menyaksikan apakah yang dikatakan oleh Duryudana itu akan sesuai apa yang diucapkan sama apa yang akan diperbuat. Nyawi jilati lan ati gitu. Nah, dia bilang sama Prabu Kresna, "Baik kalau gitu Prabu Kresna, saya akan kembalikan apa yang menjadi haknya Pandawa." Kresna senang. Wah, berarti dia Duryudana ini sudah memegang pitutur ajining diri sokolati, karena dia mau mengembalikan Astina dan Indraprasta. Setelah pertemuan besar itu bubar, ya, bubar ini, Drestarsasta kembali ke tempatnya, termasuk Abiyasa, termasuk Bisma, ya. Duryudana ngomong lagi sama Prabu Kresna. Setelah semua sepi, tinggal Duryudana sama Prabu Kresna. Salya juga menyaksikan pada waktu itu. Prabu Salya, dia ngomong, "Hei Kresna,
tahukah kamu, omonganku tadi itu bohong. Karena saya akan cabut omongan saya, akan saya jabel kembali omongan saya. Tidak akan saya kembalikan, setitik duri pun saya tidak akan kembalikan kepada Pandawa. Gitu. Nah, berarti ini omongannya kan tidak sesuai. Bukan katanya orang Jawa, ajindeng diri soko lati, dari mulutnya. Ya kan? Eso dele sore tempe. Apa yang diucapkan tidak sesuai dengan apa ya diperbuat. Nah, manusia seperti Duryudono ini pada akhirnya memang akan menerima akibatnya. Ya, dia akan menerima akibatnya. Memang pada gilirannya juga dia akan kalah. Ya, becik sama Allah itu pasti menang becik, ya kan? Jadi inilah gambaran yang bisa Bapak katakan dari apa sih yang disebut ajindeng diri sokolati, ya. Oleh karena itu, supaya kita tidak terjebak dalam esok dele sore tempe, kita harus konsekuen ngomong. Katakan A ya A. Hari ini kita berkata A, besok kita katakan A, lusa kita katakan A, minggu depan kita katakan A, besoknya lagi kita katakan A. Nah, itulah sifat-sifat baik dari orang Jawa. Oleh karena itu, ada pitutur itu tadi, ajindeng diri sokolati. Kekuatan yang terbaik dari diri manusia itu bukan keris, bukan tombak, bukan pistol, bukan golok, bukan pedang, tapi dari lati. Dari lati yang berkata bijak terhadap kehidupan ini semua. Jadi seperti itu, ya. Gimana kira-kira menurut Anda Dio penjelasan Bapak tadi? Ya, menurut saya sudah cukup jelas, Pak. Bener nih. Ya, benar. Mungkin saya sebagai anak muda bisa agar menjauhi perilaku yang dilakukan oleh Duryudono, ya. dan tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan Prabu Duryudono. Ya. Nah, terus tadi yang kedua kalau nggak salah, ajindeng rogo soko busono, ya. Artinya raga badan kita ini itu harus didandani dengan baik. Dandani itu dipakaikan pakaian yang baik. Bukan berarti yang harus mewah, harus gemerlap, harus serba bermerek, tidak. Yang dimaksud dalam pitutur Jawa ajindeng rogo soko busono itu adalah segala perbuatan kita yang baik. Walaupun Bapak bisa pakai cuman kaos oblong, nanti suatu ketika mungkin Ananda Dio, Ananda Bagas ketemu sama orang yang berpakaian biasa-biasa aja, tapi orang itu begitu dihormati. Di desa itu banyak sekali itu ditunjukkan. Orang cuma bawa cangkul jalan, tapi kalau begitu lewat, orang pada menghormati. Itu kan tidak karena pakaiannya, tidak karena Bapak pakai jas, pakai satu yang bermerek, sininya mereknya yang terkenal, tidak seperti itu. Tapi adalah perbuatan. Bijak nggak dia dalam menjalani hidup? Ya itu tadi dari ajindeng diri sokolati, dia segala perbuatannya juga baik, omongannya juga menyejukkan hati orang, menyenangkan hati orang lain.
perbuatannya juga demikian. Istilahnya seperti Bapak katakan dalam episode sebelum-sebelumnya, selalu menekankan bahwa hidup orang Jawa itu kembali kepada memangun karyana tia sing sasomo, tidak ada kata lain. Kalau dia baik sama orang lain, kadang petani tidak berpakaian, dia bawa cangkul, tapi orang-orang di desa begitu hormat, saling menghormati. Ya kan, permisi Pak, nuwun sewu Pak, barang-barang monggo. Seperti itu, betul kan? Jadi sandangilah diri kita ini, bukan berarti sandangan untuk kemudian pakaian itu tadi, dengan perbuatan-perbuatan kita yang bikin simpati orang, bikin empati orang, seperti itu Ananda Dio, ya. Jadi seyogyanya kita sebagai orang Jawa itu ikutilah pitutur-pitutur baik yang tadi Ananda Dio katakan, supaya kita tidak terjebak dalam suatu kehidupan yang sifatnya sementara ini di dunia ini untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, terpuji, seperti itu. Gimana Ananda Dio? Penjelasan Bapak itu Sudah paham Pak, sudah jelas. jadi gitu ya? Iya Pak. Jadi ajining diri sokolati, ajining rogo sokomusono. Nah, raga itu pun kita di sini punya sukma, punya jiwa, punya roh. Sekalipun kita telanjang, tapi badan kita bersih dari segala hal-hal perbuatan yang tercela, terhina, sukma kita juga akan ikut menjadi bersih. Gitu ya. Oke. Cukup? Cukup. Bagas gimana? Ada Ya. Nah, berarti yang tadi saya tangkap dari penjelasan tentang Prabu Durdon ini kan tentang menjaga lati nih, menjaga ya, lidah, lati itu lidah, mulutnya. mulutnya. Ya. Nah, gimana sih caranya Pak supaya kita ini udahlah bekerja aja, nggak usah ngomong ke sana, ngomong sini gitu. Ya fokus aja pada pekerjaan kita gitu. Kira-kira ada nggak sih budaya Jawa yang mengajarkan seperti itu Pak? Nah, wah ini pitutur luhur di Jawa tuh banyak sekali. Kamu melakukan perbuatan baik terhadap siapapun, kalau perlu jangan gembar-gembor. Jangan, wah pengumuman saya ini udah berbuat baik sama si A, wah pengumuman saya berbuat baik sama si B, saya telah melakukan ini. Mungkin itu ya yang dimaksud Ananda Bagas, ya. Oh dia selalu mengatakan ini loh saya baik, saya sudah bekerja, saya sudah melakukan ini. Bahkan kalau di kantor dia selalu menjadi tumbak cucuan, wadul sama bos, menunjukkan bahwa dia seolah-olah melakukan pekerjaannya dengan baik, yang lain tidak baik. Nah, dalam pitutur Jawa justru itu tidak boleh ditonjolkan. Apa yang disebut oleh sepi ing pamrih, rame ing gawe. Jadi kita sepi aja dalam melakukan apapun. Kita nggak perlu kita menggembar-gemborkan bahwa saya sudah berbuat baik. Oh itu jalan itu udah saya yang pembikin. Itu orang pemulung itu sudah saya kasih makan, saya yang kasih makan. Atau di kantor, wah ini loh ini pekerjaan saya nih, saya sudah lakukan dengan baik. Nggak perlu seperti itu. Gitu loh. Gusti Kang Ngakarya Jagat atau Gusti Pangeran itu tidak menilai dari hal-hal seperti itu. Justru hal-hal perbuatan baik itu kalau perlu disinengkerke, disembunyikan. Nggak perlu kamu umbar perbuatan baikmu kepada
orang-orang lain, kepada bos-bos di kantor, mama, wah kamu menunjukkan ini loh, saya nih tadi nih, coba kalau bukan saya ngerjain, nggak bisa. Betul nggak? Ya, demikian juga mungkin kita di depan orang tua, kalau kita kakak beradik banyak gitu, wah ma ini kan aku tadi yang nyapu, yang ngepel. Betul nggak? Wah ma ini nyuci mobil yang jadi bersih ini saya. Nah itu orang Jawa nggak boleh seperti itu. Ya, justru harus sepi ing pamrih, rame ing gawe. Ya, dalam dunia pewayangan, ya kembali lagi Bapak selalu dalam melakukan pembahasan kehidupan itu selalu membawa wayang. Kenapa? Supaya wayang itu kan jadi tontonan tuntunan. Ya, walaupun nanti pada akhirnya adalah kita harus golei sendiri, kita harus mencari apa sih yang dikatakan dalam cerita wayang itu tadi. Kuwi golek ono kuwi, itu kan? Karena dalam senggaan itu pasti ada kan seperti itu. Nah, apa yang dikatakan oleh Ananda Bagas tadi itu ditunjukkan oleh Kumbokarno. Ya, siapa sih ini Kumbokarno ini? Hah? Dia ini ada adiknya Rahwana, ya, rajanya Ngalengka yang paling terkenal angkara murkanya. Jagat raya itu tahu siapa itu Rahwana, merebut istri orang, ya kan? Wah, pokoknya membunuh orang tanpa ampun. Ya itu Rahwana. Ya. Tapi adiknya walaupun bentuknya raksasa sama, ya, ada siungnya, ada taringnya gitu, tapi hatinya tidak seperti itu, tidak seperti Rahwana, tidak seperti Rahwana, ya kan? Nah, dalam hal sepi ing pamrih, rame ing gawe, Duryudana melakukan itu. Ananda Bagas, kalau Ananda Bagas pengen tahu, ketika Ngalengka diraja atau kerajaan Ngalengka itu diserang oleh pasukan keranya Rama, ya, Rama Wijaya, dia tanpa pengumuman, tanpa woro-woro, tanpa gembor-gembor, saya akan maju perang memberantas penjajah. Betul nggak? Betul nggak Bagas? Nah, tanpa dia maju ke medan laga, dihadapi itu semua pasukan kera, pimpinannya Anoman itu sama Sugriwo. Betul kan? Betul nggak? Ya. Apakah dia minta pamrih? Tidak. Sepi nggak kelihatan. Nah, inilah yang ditonjolkan orang Jawa. Dia tidak mau rame-rame. Dia maunya sepi. Oh, negaraku dalam keadaan kacau. Ya, ini saya harus bereskan. Tanpa dia harus ngumumkan ke siapa-siapa. Sama juga dengan orang bekerja. Waduh, di kantor ada masalah. Ya kan? Selesaikan pekerjaannya dengan baik. Setelah selesai, biar bos yang menilai. Kalaupun masih salah, ya diperbaiki lagi. Tanpa harus mengatakan, ini loh yang saya bisa selesaikan. Karena aku, ini bisa selesai pekerjaan ini. Negara ini kalau nggak ada aku, udah hancur lebur. Nggak bisa seperti itu. Sifat sepi ing pamrih rame gawe ini yang ditunjukkan oleh Kumbokarno. Betul nggak? Nah, ya kan? Jadi orang Jawa itu selalu menutupi kebaikannya
Dia tidak pernah mengatakan bahwa sekalipun dia baik, dia tidak mau dikatakan baik. Jadi dia berdoa kepada Gusti Kang Ngataryo Jagat juga dia nggak mau dikatakan dia berdoa. Karena semua itu biar ada di belakang saya. Kenapa demikian? Karena orang Jawa itu memang sifatnya rendah diri. Nrimo ing pandum idi palilae Gusti. Nah, kalau kita sombong, kita adiguna, wah ini karena aku nih, coba nih kalau nggak karena aku nih orang udah jadi apa ini juga nggak karena aku udah kelaparan, ini kalau nggak karena aku pekerjaan ini nggak selesai, kamu udah dipecat, ini betul nggak? Kan banyak sekarang orang-orang itu melakukan hal itu, tapi apakah itu baik? Apakah itu sifat dari orang Jawa? Bukan. Tuh, jadi sifat orang Jawa adalah sepi ing pamrih, sepi pamrih. Bahkan dia melakukan apapun enggak tantang untuk minta pamrih itu. Jadi lakukan apa aja yang benar. A katakan A, B katakan B. Berkaitan dengan apa tadi, ajining diri sokolati. Ajining rogo soko busono. Jadi begitu. Anda Bagas. Kira-kira jelas nggak apa yang Bapak sampaikan ini ya, kepada berdua ini? Gimana? Kira-kira ada yang mau menambahkan atau kira-kira ada yang kurang apa yang Bapak sampaikan? Ya. Berarti abang memang seharusnya seperti itu ya Pak ya, dalam arti kita itu harus bisa menjaga bagaimana kita berbicara, bagaimana kita berperilaku itu tadi kan. Terus yang paling penting itu kita harus fokus pada tujuan kita sendiri, tanpa harus memikirkan orang lain. Ya itu tadi, fokus kepada diri sendiri. Yang penting tujuannya adalah membangun karena tiasing sasomo. Kalau cuma fokus terhadap diri sendiri nanti juga salah. Seperti dalam episode sebelumnya Tapa Brata itu tadi, ya kan? Dan Begawan Bintorogo atau Begawan Ciptoning itu, dia hanya fokus kepada dirinya, itu juga tidak benar. Karena tujuan kita adalah membangun karyana sesama. Fokus dalam pekerjaan, iya benar. Tapi tidak fokus dalam untuk diri saya sendiri. Seperti tadi Kumbokarno lakukan. Kumbokarno tidak fokus terhadap dirinya sendiri. Fokus terhadap pembelaan kepada negaranya. Yang diserang, infiltrasi dari luar. Diserang dia negaranya, hampir lebur, tapi dia lakukan itu tanpa pamrih, gitu, ya, itu. Ada lagi? Ya mungkin saya ingin menambahkan sedikit Pak. Ya. Karena kan berbicara mengenai sandangan tadi ya Pak. Ya. Zaman sekarang itu kan banyak orang ibaratnya yang punya jabatan itu ingin dilihat, ingin dihormati, ingin dihargai, ya kan, tapi semua itu hanya diucapkan dengan kalimat saja gitu ya Pak ya. Jadi semua orang hanya tahu dari lisannya saja, tapi aslinya kan orang nggak tahu seperti apa, tidak tahu seperti apa. Mungkin sudah dicontohkan pada perilaku yang dilakukan Prabu Duryudana ya Pak. Semoga kita semua bisa menjauhi perilaku yang dilakukan Prabu Duryudana, dan tadi juga melakukan sesuatu tanpa pamrih ya Pak. Melakukan sesuatu, melakukan pekerjaan, melakukan segala tindakan tanpa pamrih, seperti yang dilakukan
Bung Karno. Bung Karno yang Ya. membela negaranya bukan karena membela nafsu semata betul. kakaknya sendiri Prabu Rahwana, Betul. tapi dia membela dia maju perang dengan alasan untuk membela negara ya. Negara, betul. Ya semoga kami semua bisa mencontoh perilaku yang dilakukan oleh Bung Karno Ya. yang Nah, apa yang dikatakan Ananda Diyudi memang banyak terjadi saat ini ya. Di mana pejabat tuh mau dihormati, tapi tanpa melihat perilakunya sendiri. Betul nggak? Akhirnya terjadi korupsi di mana-mana, ya, perbuatan-perbuatan tercela lainnya. Nah, kalau orang Jawa itu pantang melakukan itu. Dia bekerja tanpa pamrih, tanpa harus minta dihormati, biar berjalan dengan sendirinya. Orang hidup itu hanya nerimo eng pandom, idi palilahing, gusti. Untuk apa kita kita mau menjadi pejabat dihormati, tapi kelakuan kita nggak benar. Betul nggak? Wah, iya kan? Iya. Pejabat tuh kalau perlu naik sepeda ontel, tapi dia melakukan perbuatan yang buat orang lain sepi eng pamrih rame eng gawe. Bapak rasa kalau ada pejabat naik sepeda ontel, masyarakat tuh akan melihat dan hormat sekali, akan salut. Bukan berarti itu merendahkan, tidak. Dia melihat dulu kalau masyarakatnya memang ukurannya hanya sepeda ontel, ya harus sepeda ontel. Kenapa harus dipaksakan harus jet pribadi? Sementara rakyatnya masih berjalan kaki, masih naik gerobak. Kan seperti itu. Bener gak? Ini naik jet pribadi, duitnya di belakang, gembol, duit kita nggak tahu dari mana. Nah, itu tadi semua adalah perbuatan-perbuatan yang kalau orang Jawa pahami, ya, itu naif untuk dilakukan. Pasti tidak akan mau melakukan itu. Lihat aja pejabat-pejabat juga yang banyak tidak mau melakukan itu yang Bapak katakan. Dia dengan sederhana, dia sepian pamrih, dia pokoknya yang penting masyarakat ini makmur, bisa hidup bahagia, membangun karya nak tiasing sasomo itu tadi, gitu, ya nggak? Ya kan? Ada Dio, ada Bagas, gimana penjelasan Bapak ini dari dua tokoh wayang yang tadi Bapak berikan contoh? Jelas ya? Oke lah, kalau jelas kita sudahi episode kali ini ya. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Oke. Salam Rahayu, salam budaya Jawa. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih untuk yang telah subscribe sejauh ini. Terus support channel Sanggar Bagaskoro supaya lebih berkembang. Rahayu. Rahayu.